Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut materi biologinya. Saat ini kita akan mempelajari sistem reproduksi. Masih materi kelas 11. Oke, sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Adalah sistem yang menunjang terjadinya reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Nih, kata kuncinya menghasilkan keturunan dari suatu individu atau makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup pasti melakukan yang namanya sistem reproduksi, gitu ya. Lanjut. Nah, ini sistem reproduksi pada pria, kemudian ini sistem reproduksi pada wanita. Oke, kemudian kita bahas bagian-bagiannya. Bagian penting pada yang pria itu 4 ini nih. Testis, epididymis, vas deferens, dan uretra. 4 ini yang perlu kalian hafalkan karena ini paling sering keluar pada ujian. Testis, dia yang menghasilkan sperma. Epididymis, yang mematangkan sel sperma. Kemudian vas deferens, yaitu saluran yang menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Nah, uretra ini adalah saluran pengeluaran sperma. Nah, selain bagian penting, kita juga harus tahu hormon-hormon dari sistem reproduksi. Hormon reproduksi pria yang perlu dihafalkan ada 4 ini. Yang pertama, testosteron. Hormon pria, yaitu hormon yang merangsang pembentukan sel sperma. Kemudian LH, luteinizing hormone, adalah hormon yang merangsang sel-sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ada FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang kerja dari sel-sel Sertoli. Kemudian estrogen adalah hormon yang memacu sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel Sertoli untuk pematangan sel sperma. Jadi nanti ini hormon-hormon pada pria. Pada hormon wanita juga mirip-mirip hormonnya. Ada yang LH juga, FSH juga, ada estrogen juga. Tapi nanti fungsinya berbeda pada perempuan. Antara laki-laki dan perempuan hormonnya sama, tapi fungsinya berbeda. Gitu ya. Oke, lanjut ke sistem reproduksi wanita. Untuk reproduksi wanita yang perlu dihafalkan 4 ini. Ovarium, tuba fallopi, endometrium, dan cervix. Ovarium itu di sini itu adalah yang menghasilkan ovum. Kemudian tuba fallopi atau ini di sini ya, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian uterus yang tengah ini atau kita sebut juga rahim, tempat pertumbuhan dari embrio nih contohnya. Kemudian ada cervix. Ini adalah bagian rahim yang menyempit atau mengecil. Nah, 4 itu yang sering dibahas pada ujian. Kemudian untuk hormonnya, kita sekaligus membahas fase menstruasi. Pada perempuan ada 4 hormon penting yang sering dibahas nih. FSH, estrogen, LH, dan progesteron yang juga bertanggung jawab pada fase menstruasi. Nah, kita mulai dari saat menstruasi, itu dinding rahim meluruh tipis dan terjadi pendarahan gitu kan. Di sini hormon yang masih banyak itu adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Apa fungsinya? FSH ini adalah hormon yang memacu pertumbuhan folikel nih. Jadi dia memacu pertumbuhan folikel dari folikel primer menjadi folikel sekunder dan berkembang lagi menjadi folikel de Graaff. Nah, yang memacu pertumbuhan folikel ini ya si FSH ini. Itu ya, ingat ya, ditulis kalau perlu. Kemudian ketika sampai folikel de Graaff itu sudah masuk fase praovulasi. Ketika folikel de Graaff ini dihasilkan, maka folikel de Graaff ini akan memacu produksi hormon estrogen. Nah, ini hormon estrogen. Ketika hormon estrogen meningkat, akan diikuti dengan peningkatan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, LH ini merupakan hormon yang penting. Dia yang memacu terjadinya ovulasi. Nah, jadi ketika LH ini meningkat, terjadi yang namanya ovulasi atau pelepasan folikel. Nah, ini lihat nih. Folikelnya dilepas. Setelah folikelnya dilepas, masuk ke fase pasca ovulasi atau pembentukan corpus luteum. Nah, nih. Jadi setelah ovulasi, folikel dilepas, folikelnya berkembang menjadi corpus luteum.
korpus luteum ini nanti akan memacu produksi hormon progesteron. Sekaligus hormon progesteron ini yang bertanggung jawab mempertahankan hidup dari korpus luteum. Jadi selama progesteron ini ada, korpus luteum tetap hidup. Progesteron ini juga yang menebalkan dinding rahim. Jadi selain dia menghidupkan korpus luteum, progesteron juga menebalkan dinding rahim. Nah, sampai suatu ketika si korpus luteum ini tidak segera dibuahi sel sperma, sampai progesteronnya habis, maka korpus luteumnya akan rusak dan berubah menjadi korpus albikan. Kemudian dinding rahimnya juga akan luruh karena progesteron juga sudah tidak ada dan terjadilah pendarahan. Dan pendarahan ini yang disebut dengan menstruasi. Dan kembali lagi ke fase yang awal. FSH untuk memacu perkembangan folikel, seterusnya berputar terus seperti ini gitu, dan terjadilah siklus menstruasi. Ingat ya, dihafalkan tadi fungsi-fungsi hormonnya. Kalau kecepatan bisa diulangi videonya, diperlambat atau bagaimanapun lah caramu, terserah ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet. Gamet itu macamnya ada sperma atau ovum. Nah, kalau pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Kalau pembentukan ovum disebut oogenesis. Nah, dua ini yang kemudian kita akan pelajari. Yang pertama itu oogenesis. Oogenesis diawali dengan pembentukan oogonium. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Nah, ini oosit primer. Oosit primer kemudian membelah jadi dua, ke kiri dan ke kanan. Yang kiri menjadi oosit sekunder, yang kanan menjadi badan polar primer. Nah, beda ya antara kiri dan kanan. Yang kiri oosit sekunder, yang kanan badan polar primer. Yang oosit sekunder ini membelah lagi jadi dua. Yang satu menjadi oosit yang akan menjadi ovum, yang satunya menjadi badan polar sekunder. Ini ya, beda ya antara kiri sama kanan. Ini besar, ini kecil. Kemudian yang badan polar primer ini membelah jadi dua juga, menjadi badan polar sekunder, sama seperti ini. Jadi nanti badan polar sekundernya ini ada tiga, 1, 2, 3. Kemudian yang calon ovumnya ini berkembang menjadi ovum, badan polar sekunder ini berkembang menjadi badan polar. Jadi dalam satu tahapan oogenesis hanya menghasilkan satu ovum, sisanya 3 badan polar. Nah, ini ingat ya, itu penting itu. Sedangkan pada spermatogenesis atau pembentukan sel sperma diawali dengan spermatogonium. Ini spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah jadi dua, menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini masing-masing membelah juga jadi dua menjadi spermatid, dan keempat spermatid ini bisa menjadi sperma. Otomatis dalam satu spermatogenesis bisa menghasilkan 4 sperma. Sedangkan kalau pada perempuan ini yang tadi, satu proses oogenesis hanya menghasilkan satu ovum gitu ya. Jadi beda antara spermatogenesis dan oogenesis. Kita lihat perbandingannya. Kalau oogenesis hanya menghasilkan satu ovum, kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sperma gitu. Kalau yang ovum ini satu ovum, sisanya badan polar gitu. Itu ya. Oke. Ini yang kita pelajari pada sistem reproduksi. Hafalkan bagian-bagian penting yang dibahas tadi. Kalau perlu buat catatan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.